Ada beberapa tahapan jika teman-teman ingin budidaya tanaman cabai. Yang pertama adalah proses lahan, kemudian bentuklah bedengan ataupun gulutan, buat jarak antar bedengan yang ideal, kemudian buat lubang tanam dan jarak antar tanaman yang ideal. Kemudian setelah itu baru tambahkan pupuk-pupuk hayati ataupun pupuk organik. Insya Allah kedepannya tanaman cabai yang dibudidayakan akan tumbuh secara subur dan membuahkan buah-buah yang lebat. Dalam video ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara kami untuk memproses lahan tersebut sehingga membuat tanaman cabai ini subur. Kemudian setelah itu bagaimana tata cara melakukan pemupukan, apa pupuk yang dipergunakan untuk perawatan tanaman cabai tersebut. Mari kita belajar bersama teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan minimal bisa membantu sahabat-sahabat tani semua yang ingin mencoba berbudidaya tanaman cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial dan merekomendasikan pupuk yang bagus untuk perawatan tanaman cabai, dari mulai proses lahan, fase vegetatif, fase generatif, kemudian sampai dilakukan pemetikan yang ke-30 kalinya. Biasanya pemetikan yang ke-30 kalinya itu buah cabai sudah mulai berkurang, kemudian tunas-tunas cabang sudah susah sekali untuk keluar, kemudian apalagi calon bunganya teman-teman. Maka dari itu yang sering saya bilang, dan ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat kami. Jadi intinya seperti ini, setelah tanaman cabai sudah dilakukan petikan yang ke-30 kali itu, pada waktu itu yang saya siapkan adalah SP36 sama ZA. Untuk perbandingannya 1 kilo 1 kilo teman-teman. Untuk dosisnya di lubang pemupukan yang di tengah-tengah, bukan lubang pemupukan di samping tanaman cabai, karena saya membuat lubang itu lubang tanam, kemudian lubang pemupukan di fase vegetatif sampai fase generatif dari awal. Kemudian untuk penaburan, jika saya menggunakan pupuk kimia, biasanya lubang yang di tengah-tengah itu bekas tanaman semangka, karena tanaman cabai ini adalah hasil tumpang sari dengan tanaman semangka. Itu yang saya pergunakan untuk melakukan pemupukan. Dosisnya 1 sendok makan, berarti kalau memang di tengah-tengah 1 sendok itu untuk 4 tanaman teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pupuk urea, saya tambah NPK 1616. Itu pun dosisnya 1 kilo, perbandingannya 1:1 ataupun 1 kilo untuk NPK, 1 kilo untuk urea. Pemupukannya tetap sama teman-teman,
di lubang yang di tengah-tengahnya. Dosisnya 1 sendok makan untuk 4 tanaman. Intervalnya 15 hari sekali teman-teman. Masalah usianya saya lupa karena videonya sudah sangat di bawah jauh sekali. Kemudian pemupukan yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu SP36, kemudian saya tambahkan KCL dan KNO3 warna putih. Perbandingannya 1 untuk SP36, kemudian 1 lagi untuk KNO3 warna putih, dan 1 kilo lagi untuk KCL nya teman-teman. Pembukannya tetap sama di lubang yang di tengah-tengah. Jadi lubang di tengah-tengah itu fungsinya jika musim kemarau juga bisa saya lakukan untuk pengocoran, penyiraman tanaman cabai. Jika tidak saya lakukan penyiraman, untuk saya lakukan pemupukan. Tujuannya apa? Karena pupuk itu pupuk kimia, takutnya nanti akan merusak perakaran tanaman cabai yang saya budidayakan. Itu jawaban kami teman-teman. Jadi bukan pupuk seed A, NPK, urea, KNO3 warna putih, SP36 saya gabung menjadi satu, tidak, karena itu terlalu over dosis teman-teman. Jadi untuk pupuk SP36, NPK 1616, kemudian urea, seed A, KCL, KNO3 warna putih, itu saya pergunakan di saat tanaman cabai sudah saya lakukan pemetikan yang ke-30 kalinya. Mudah-mudahan tidak salah paham teman-teman. Kemudian saya juga sering menjelaskan bahwa keberhasilan dari budidaya tanaman cabai itu tergantung dari proses lahannya. Mungkin sudah saya ulang-ulang, sebelum melakukan penanaman tanaman cabai itu yang perlu disiapkan adalah lahannya. Kemudian setelah lahan itu jadi, ditambahkan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Ukur pH tanahnya menggunakan pH meter, dan usahakan pH-nya di atas 6 teman-teman. Insya Allah minimal 6 saja itu untuk tanaman cabai sudah bisa tumbuh secara subur. Kemudian tambahkan kapur dolomit, kemudian bisa ditambahkan anfus untuk mengantisipasi ataupun menanggulangi datangnya layu fusarium dan juga busuk pangkal batang. Itu yang saya pergunakan. Kemudian setelah itu tutup bedengan. Setelah bedengan ditutup, usahakan kocor dengan Trichoderma agen hayati teman-teman. Itu insya Allah tanaman cabai akan bagus. Untuk pupuk daun, nutrisi, kemudian suplemen tanaman, saya hanya menggunakan Vitaron SL. Yang kedua adalah Mordenfol. Kemudian yang ketiga adalah Kalinet. Itu yang saya pergunakan. Ketiga bahan ataupun merek dagang tersebut saya mix dengan fungisida dan insektisidanya. Insektisida dan fungisida itu tidak harus sama dengan apa yang saya pergunakan di sini teman-teman. Misalnya di daerah teman-teman itu adanya fungisida apa, merek dagang apa, yang perlu dipahami adalah bahan aktifnya. Sebenarnya insektisida dan fungisida itu bahan aktifnya, kegunaannya hampir sama. Kadang-kadang yang pas untuk tanaman cabai itu apa, makanya dicoba. Jadi tidak harus sama. Kadang-kadang teman-teman juga berambisi harus sama. Oh, petani ini berhasil dengan menggunakan pupuk ini, itu pun juga harus dicoba dulu. Takutnya nanti beda lokasi, beda wilayah, kemudian lingkungan ataupun tekstur tanah itu pun juga mempengaruhi perbedaan pupuk-pupuk yang dipergunakan. Kadang-kadang pupuk yang saya pergunakan bagus, belum tentu teman-teman pergunakan bisa sebagus seperti yang tanaman cabai yang saya budidayakan ini. Jadi itu pun juga harus dipahami. Mainnya cuma di apa? Mainnya di dosis teman-teman. Asal pH tanahnya sama, insya Allah hasilnya pun juga sama. Mungkin ada perbedaan dari serangan hamanya. Hamanya juga apa? Misalnya seperti ini, lihat di lingkungan teman-teman semua itu biasanya menggunakan fungisida apa, insektisida apa, itu saja yang dilihat. Kemudian tanaman cabai di sekitar teman-teman semua itu ada yang terserang penyakit enggak? Tanya mereka menggunakan fungisida apa dan insektisida apa. Nanti baru teman-teman mencari fungisida ataupun insektisida yang berbeda. Kalau saya seperti itu pengalaman saya. Misalnya di tempat kami ini ada penanaman cabai, mereka sudah terkena penyakit patek dan tidak sembuh.
biasanya mereka menggunakan Amixtar Top misalnya, saya ganti menggunakan fungisida sistemik, biasanya seperti itu. Walaupun sama-sama fungisida sistemik tapi merek dagangnya harus berbeda, bisa menggunakan Nativo dan juga bisa menggunakan merek-merek dagang lainnya. Sebenarnya bahan aktif itu sangat banyak sekali untuk tanaman cabai dan juga tanaman melon, teman-teman. Tergantung bagaimana teman-teman mengaplikasikan fungisida tersebut dengan dosis yang tepat. Intinya seperti itu. Fungisida, insektisida, semua itu bagus, tergantung bagaimana tata cara kita untuk meracik dan mengaplikasikan fungisida dan insektisida tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jangan sekali-kali menggunakan treatment, mengikuti treatment sahabat-sahabat yang sudah ahli, sudah senior, itu jangan. Ikuti tata cara berkebun yang baik, yaitu dengan mengikuti prosedurnya siapa, metodenya siapa, itu silahkan. Yang terpenting adalah jangan sampai keluar dari zona aman. Zona aman itu apa? Misalnya biasanya menggunakan pupuk NPK, asam humat, akhirnya nanti dirubah menggunakan pupuk racikan sendiri, sehingga nanti yang terjadi adalah ada keterlambatan pertumbuhan tanaman cabai yang kita budidayakan. Itu pun juga harus dipahami, teman-teman. Jika sudah senior, sudah ahli, silahkan melakukan treatment apapun, bebas. Karena di saat tanaman cabai sudah bermasalah, biasanya kalau sudah master, sudah senior, itu beliau sangat peka sekali untuk menangani tanaman cabai tersebut. Jika masih tahap pembelajaran, usahakan ikuti tata cara berkebun yang benar. Bisa menggunakan pupuk kimia, silahkan. Menggunakan pupuk organik, silahkan. Semi organik juga silahkan. Tergantung teman-teman semua bagaimana tata cara untuk merawat tanaman cabai tersebut. Kemudian usahakan dosisnya disesuaikan kebutuhan tanaman saja, jangan terlalu tinggi dosisnya. Jangan berharap tanaman cabai saya pupuk dengan dosis tinggi nanti pertumbuhannya lebih cepat. Itu sudah tidak masuk di akal, teman-teman. Karena apa? Segala sesuatu, biasanya tanaman yang usianya itu panjang, prosesnya pun juga panjang. Beda dengan tanaman-tanaman buah seperti semangka, melon, usianya itu maksimal 70 hari, itu sudah sangat tua sekali, teman-teman. Kalau melon biasanya 65 hari sudah bisa dilakukan pemanenan. Kemudian semangka juga sama, 60 hari juga bisa dilakukan pemanenan. Memang itu wajib kita pupuk karena tanaman itu biasanya usia 21 hari sudah memasuki fase generatif. Jadi intinya seperti itu. Dulu sebelum saya menanam tanaman cabai, saya juga beranggapan, teman-teman, bahwa menanam cabai itu suatu hal yang sulit. Tapi ternyata setelah saya pahami, saya pelajari dan saya tekuni, budidaya tanaman cabai itu mudah. Yang terpenting adalah sering kontrol tanaman cabai tersebut. Walaupun kondisi tanaman itu subur, buahnya lebat, kemudian daunnya hijau, jangan sekali-kali mengabaikan untuk mengontrol tanaman cabai tersebut. Karena tanaman cabai itu kalau sudah terserang penyakit itu juga sangat cepat sekali. Apalagi jamur Anthracnosa, layu fusarium, itu pun juga akan berakibat fatal. Jadi subur tidak suburnya tanaman itu harus dikontrol secara baik, yaitu 2 hari sekali, 1 hari sekali harus dikontrol. Takutnya akan muncul tanda-tanda terserang penyakit, entah itu bakteri, jamur, kemudian juga lalat buah, dan ada lagi yang paling sangat fatal sekali, yaitu penyakit Anthracnosa. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya, Pak, apakah tanaman cabainya dilakukan topeng pucuk? Selama penanaman tanaman cabai, saya tidak pernah melakukan topeng pucuk terkecuali tanaman melon dan juga tanaman semangka. Yang saya simpan adalah batang primernya, kemudian tunas cabang nanti akan saya sisakan 3. Pertumbuhannya yang sama, panjangnya yang sama, itu yang saya simpan. Jadi satu pohon itu ada 4 tunas cabang, 1 batang primernya, kemudian yang kedua adalah tunas anakannya, itu yang saya simpan. Karena untuk topeng pucuk sendiri itu membutuhkan trik yang tepat, waktu yang tepat, kondisi tanaman pun juga harus benar-benar sehat. Nanti setelah dilakukan topeng pucuk harus dilakukan penyepraian menggunakan fungisida agar
bekas luka dari topeng pucuk tersebut tidak dimasuki bakteri ataupun jamur. Teman-teman silahkan, itu pun juga selera teman-teman semua. Tapi sebaiknya jika baru belajar jangan sekali-kali melakukan topeng pucuk terkecuali sudah senior ataupun sudah ahlinya. Untuk video yang saya unggah di channel Heri Petani Indonesia, sengaja teman-teman saya membuat videonya adalah step by step. Tujuannya apa? Biar durasinya ataupun waktunya tidak terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah video dari mulai proses lahan, kemudian sejarah atau pencerita saya menanam tanaman cabai ini, lahannya lahan bagaimana, itu sudah saya upload, sudah saya unggah di channel Heri Petani Indonesia. Kemudian juga di playlist saya juga sudah saya kumpulkan yang tumpang sari, kemudian panduan lengkapnya juga ada. Maka dari itu, jika teman-teman menonton video kami, silahkan tonton video kami yang sebelumnya. Tidak terlalu jauh sebenarnya kalau teman-teman mau mencari. Jika itu yang selalu menjadi pertanyaan teman-teman semua, insya Allah nanti kedepannya akan saya buatkan video dari mulai proses lahan sampai panen. Itu pun juga harus bersabar teman-teman, insya Allah akan saya buatkan videonya. Kemudian kemarin juga ada yang komentar katanya kenapa tidak sesuai dengan tanaman cabenya. Nah memang waktu itu tanaman cabai saya tumpang sarikan dengan tanaman melon, makanya saya bahas. Katanya tidak sesuai, itu pun juga terserah hak kalian semua. Apapun komentar yang masuk di video-video kami, insya Allah akan saya jadikan bahan pertimbangan agar kedepannya saya juga bisa membuatkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Langkah-langkah untuk perawatan tanaman cabai sebenarnya tergantung bagaimana tata cara kita. Sebenarnya nggak harus sama, yang penting adalah kandungan pupuk, kandungan nutrisi, itu saja teman-teman sebenarnya. Jika teman-teman misalnya kesulitan untuk mendapatkan asam humat power soil, kemudian kesulitan untuk mendapatkan kalinet karena kadang-kadang dijualnya hanya di online, terkecuali teman-teman punya teman yang biasa menggunakan pupuk kalinet ataupun asam humat. Soalnya di daerah kami sendiri, di daerah Bogor itu pun juga tidak ada. Maka dari itu saya pesannya itu di online, di Shopee teman-teman. Kemudian langkah-langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana mengatur jarak tanam itu yang baik. Intinya untuk pemula usahakan jarak tanam itu yang mudah, jangan terlalu mepet. Misalnya 50 kali 70 itu aman sekali buat pemula. Insya Allah mudah untuk melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Kemudian jarak antar bedengan jika masih pemula usahakan 1 meter ataupun 1 meter 1 meter 10 cm teman-teman, itu pun juga bagus. Tapi kalau saya sendiri jarak tanamnya itu hanya 75 cm, kemudian tinggi bedengannya itu hanya 30 cm, makanya sangat pendek sekali bedengannya. Karena saya menanam cabai ini di lahan kebun, makanya kanan kiri itu rumah semua teman-teman. Dan sulitnya lagi, biasanya kalau lalat buah kemudian kutu-kutuan itu kadang-kadang satu insektisida itu tidak cukup teman-teman, harus mencari insektisida yang baunya menyengat. Tapi kalau saya menggunakan insektisida yang baunya menyengat seperti kurakron dan juga alika, itu nanti yang ada lingkungan akan komplain teman-teman. Jadi saya menggunakan insektisida itu yang baunya tidak ada, misalnya kayak abasel, kemudian emasel. Yang ketiga adalah resotin, itu tidak terlalu bau. Makanya saya pun juga harus hati-hati. Di samping saya menanam tanaman cabai ini, saya juga harus memikirkan lingkungan di sekitar di mana saya menanam ataupun budidaya tanaman cabai ini teman-teman. Mungkin hanya ini teman-teman jawaban kami untuk subscriber kami. Mudah-mudahan merasa lega, ataupun jika masih ada kekurangan juga mohon dimaklumi karena saya pun juga masih tahap pembelajaran. Walaupun saya usianya juga sudah 45 lebih teman-teman, sudah tua sekali. Dan untuk
perawatan tanaman cabai pun juga sudah lama. Mungkin jika ada kesamaan dari segi pupuknya, mohon maaf jika ada kesamaan dari teman-teman semua, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan minimal bisa mengedukasi dan menginspirasi sahabat-sahabat yang baru belajar menanam tanaman cabai. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan kemudian selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.